Termasuk Ivar Jenner, 3 diaspora Eropa ini dicoret Shin Tae-yong dari timnas Indonesia saat hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ik heb ook nooit echt, voor mij is het pas sinds een tijdje dat ik, was heel toevallig iemand mij een bericht stuurde voor iets van hey, ben je op mijn lijst? Nee, ik heb wel Indonesië dus. En toen was dat plaats een beetje gaan rollen dat ik een beetje die afgevonden heb. Dat is natuurlijk ook niet per se heel erg ziek bij mij. Yes. Dus nee, volgens mij is het net dat ik nu een beetje inderdaad wat anderen weten ook dat ik die afgrond heb inderdaad. En nee, ik ben nog nooit benaderd door de Indonesische bond. Dus, ja. Oké. Maar misschien in de toekomst, stel je voor dat ze jou gaan benaderen en uitnodigen om voor Indonesië uit te spelen. Wat zou dan je antwoord zijn? Ik zou daar zeker voor openstaan. Dat lijkt me wel iets moois. Sempat diklaim Malaysia, pemain keturunan ini justru ingin bela timnas Indonesia. Termasuk Ivar Jenner, 3 diaspora Eropa ini dicoret Shin Tae-yong dari timnas Indonesia saat hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong kemungkinan besar bakal mencoret dan menepikan 3 pemain diaspora berikut saat hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa saja mereka? Pada Jumat, 15 November 2024 mendatang, timnas Indonesia bakal melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dengan hadapi Jepang. Berstatus sebagai tuan rumah, skuad Garuda diprediksi akan kesulitan menghadapi gempuran yang merupakan pemuncak klasemen sementara. Total dari 4 pertandingan yang telah dijalani, Jepang belum pernah tersentuh kekalahan dan hanya sekali kebobolan. Bahkan satu-satunya kebobolan yang tercipta ke gawang Jepang adalah berkat bunuh diri pemain mereka sendiri saat hadapi Australia. Berbanding terbalik dengan timnas Indonesia yang baru saja telan kekalahan tipis 2-1 saat bertandang ke markas Cina. Hasil tersebut membuat anak asuh Shin Tae-yong masih tertahan di urutan 5 klasemen grup C dengan torehan 3 poin. Menghadapi Jepang yang merupakan pemuncak klasemen, pelatih Shin Tae-yong kemungkinan bakal mencoret 3 pemain diaspora berikut karena alasan berbeda. Lantas siapa sajakah mereka? Nama pertama adalah Jordi Amat. Pemain berusia 32 tahun ini kemungkinan bakal dicoret lantaran kondisi fisiknya yang masih belum pulih. Bahkan, Jordi Amat belum terlihat bisa tampil memperkuat klub Malaysia, Johor Darul Takzim setelah pulang dari timnas Indonesia. Jordi Amat sendiri mengalami cedera jelang laga melawan Cina dan harus pulang lebih dulu ke Malaysia. Dengan menumpuknya stok pemain bertahan dan ditambah kehadiran Kevin Dix yang segera dinaturalisasi, sepertinya Shin Tae-yong tak akan mendapat banyak masalah jika harus mencoret Jordi Amat. Berikutnya adalah Ivar Jenner. Gelandang yang kerap menjadi tandem Tom Haye di lini tengah ini juga berpotensi besar bakal dicoret oleh Shin Tae-yong. Pasalnya, Ivar Jenner tengah mendapat hukuman akumulasi kartu setelah mendapat kartu kuning beruntun saat hadapi Bahrain dan Cina. Meski bakal absen dan dicoret saat laga menghadapi Jepang, namun Ivar Jenner kemungkinan bakal tetap di bawah Shin Tae-yong untuk kualifikasi bulan November nanti. Sebab, hukuman Ivar Jenner bakal berakhir setelah menghadapi Jepang dan bisa dimainkan saat timnas Indonesia bertemu Arab Saudi. Terakhir adalah Elkan Bagot. Pemain kelahiran Thailand ini juga berpotensi besar dicoret dan tak dibawa saat timnas Indonesia menghadapi Jepang. Bukan karena cedera atau akumulasi kartu, Elkan Bagot kemungkinan tak dipanggil Shin Tae-yong karena masalah internal kedua belah pihak. Terbukti, Elkan Bagot sudah absen dan tidak dipanggil dalam 8 pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sempat diklaim Malaysia, pemain keturunan ini justru ingin bela timnas Indonesia. Nama Thomas Paul menjadi karena mengaku dirinya punya keturunan Indonesia, bukan Malaysia. Ia pun membuka diri untuk memperkuat skuad Garuda. Thomas Paul sebelumnya disebut memiliki keturunan Malaysia oleh fanbase Harimau Malaya. Namanya dirumorkan untuk dinaturalisasi. Akan tetapi,
Informasi terbaru sudah dipastikan bahwa pemain SC Cambur tersebut justru memiliki darah Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Paul ketika diwawancara oleh Yusa Nugraha. Ia mengatakan punya darah Indonesia dari kakeknya. Kalau kakekku sudah meninggal dan saat dia umur 2 tahun pindah ke Belanda tahun 1948. Tapi saudara dari kakek masih hidup dan dia di tahun 1939 lahir di Indonesia. Saat umur 11 tahun pindah ke Belanda, ucap Thomas Paul dikutip dari YouTube Yusa Nugraha. Dia juga cerita kemarin kalau sampai umur 22 tahun masih menjadi WNI. Setelah itu dia pindah ke warga Belanda. Jadi, dari sisi keluarga ayahku ada darah Indonesia, imbuhnya. Punya darah Indonesia, pemain 23 tahun ini terbuka jika nantinya dihubungi PSSI untuk membela skuad Garuda. PSSI belum menghubungi aku, tapi kalau baru-baru ini ada yang tanya ke aku apakah aku punya darah Malaysia, tetapi aku bilang kalau enggak ada. Tapi aku punya darah Indonesia. Jadi baru-baru ini orang-orang tahu kalau ada darah Indonesia, kata Paul. Tentu aku terbuka karena itu suatu hal bagus. Jadi kalau waktu itu akan tiba dan aku bisa memilih aku akan terbuka, jadi aku juga penasaran gimana nantinya. Bagus kamu terbuka. Iya tentu itu akan menjadi hal yang sangat indah, tegasnya. Banyaknya pemain profesional keturunan asal Belanda yang menjadi WNI dan mendapat kepercayaan penuh di timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong tak lepas dari pantauan dari bek kiri kelahiran Amsterdam, Belanda, 28 Agustus 2001. Ia ikut angkat suara terkait 2 pemain naturalisasi anyar yang sudah dimainkan dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia beberapa waktu lalu, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Iya, Mees Hilgers aku tahu. Kalau Eliano itu adik dari Tijjani Reijnders. Mees bermain di starting 11 FC Twente, kata Thomas Paul. Melihat Mees Hilgers dan Eliano Reijnders mengenakan jersey kebesaran timnas Indonesia, Thomas Paul tampaknya sudah tak sabar ingin unjuk aksi. Menurutku itu sangat bagus. Aku juga sering melihat hal itu beberapa tahun ini dan sangat senang melihat pemain-pemain itu membela timnas Indonesia. Sepertinya mereka diterima dengan sangat baik. Sudah pernah dikontak PSSI? Aku belum pernah dihubungi PSSI. Kalau kemudian PSSI menghubungiku, aku akan terbuka. Itu akan menjadi hal yang sangat indah, kata Thomas Paul yang juga mengaku sangat kagum dengan loyalitas serta totalitas supporter timnas Indonesia. Sangat senang melihatnya, bagaimana fanatiknya mereka. Aku juga mendapatkan banyak DM atau komen di bawah postinganku dan sangat senang melihat pemain-pemain seperti Ragnar Oratmangoen berkembang. Sangat senang melihat besarnya dukungan di sana. Pungkas Thomas Paul yang musim ini sudah tampil dalam 9 laga dengan torehan 1 gol bersama Cambur.